Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dona Safitri dari Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Matematika. Saya mohon izin untuk mempresentasikan artikel hasil dari penelitian saya dengan judul Systematic Literature Review, Model Pembelajaran Search, Solve, Create, and Share atau SSCS terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Yang melatar belakangi pada penelitian saya ialah pertama, peran penting matematika dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Matematika merupakan salah satu ilmu yang memegang peranan penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang lain dalam proses pembelajaran ilmu pengetahuan. Di Indonesia, matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang penting untuk dipelajari. Hal tersebut terbukti dengan adanya mata pelajaran matematika pada setiap jenjang pendidikan, baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Yang kedua, ada kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan salah satu kemampuan yang penting dalam mewujudkan tujuan pembelajaran matematika. National Council of Teachers of Mathematics tahun 2000 yang telah menetapkan 5 standar kemampuan matematis yang dapat mewujudkan tujuan pembelajaran matematika, diantaranya kemampuan pemecahan masalah, kemampuan penalaran, kemampuan komunikasi, kemampuan koneksi, dan kemampuan representasi. Kemampuan pemecahan masalah pada matematika sangat penting dikarenakan kemampuan pemecahan masalah bisa dipakai dalam beraneka disiplin studi pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, model SCS merupakan model pembelajaran yang menggunakan pendekatan problem solving. Menurut Nabila, tahun 2020, menyatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa adalah pemilihan model pembelajaran yang sesuai sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif agar proses belajar mengajar dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Salah satu pemilihan model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model pembelajaran SSCS atau Search, Solve, Create, and Share. Model SSCS adalah model pembelajaran yang didesain untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan meningkatkan penekanan pada konsep suatu ilmu dengan menggunakan pendekatan problem solving. Berdasarkan latar belakang yang telah saya ungkapkan tadi, maka penelitian ini memiliki tujuan. Pertama, untuk mendeskripsikan apakah model SSCS dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Dan yang kedua, untuk mendeskripsikan indikator kemampuan pemecahan masalah yang sesuai dengan model pembelajaran SSCS. Dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan tren penelitian pada tahun 2019 sampai 2023 terkait model SSCS terhadap kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan adalah metode SLR atau Systematic Literature Review. Metode SLR sendiri merupakan pengembangan jenis metodologi penelitian yang mengumpulkan, mengidentifikasi, menyeleksi, menafsirkan dari berbagai penelitian terkait dengan fokus penelitian tertentu. Langkah-langkah metode SLR yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Neumann and Gogh tahun 2020. Langkah pertama ada develop research question. Research question yang dikembangkan pada penelitian ini adalah satu, apakah model pembelajaran SSCS dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa? Kedua, manakah indikator kemampuan pemecahan yang sesuai dengan model pembelajaran SSCS? Dan yang ketiga, bagaimana tren penelitian pada tahun 2019 sampai tahun 2023 terkait model SSCS terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis? Langkah kedua ada selection kriteria. Dalam mencari artikel, penelitian ini menggunakan dua kriteria, yaitu kriteria penerimaan dan kriteria penolakan. Untuk kriteria penerimaan terdiri dari artikel yang relevan bertemakan model pembelajaran SSCS terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis, artikel dan publikasi 5 tahun terakhir, yaitu 2019 sampai 2023, dan subjek penelitian siswa Indonesia. Jika artikel masuk ke dalam kriteria penerimaan, maka artikel tersebut dapat diterima dan lanjut dalam proses selanjutnya. Untuk kriteria penolakan terdiri dari artikel tidak relevan, artikel dengan publikasi sebelum tahun 2019, dan subjek penelitian bukan siswa Indonesia. Jika artikel memiliki kriteria penolakan, maka artikel ditolak dan berhenti prosesnya. Selanjutnya, langkah ketiga ada developing the search strategy. Pada penelitian ini, pencarian artikel menggunakan beberapa database seperti Google Scholar, Garuda, DOAG, Semantic Scholar. Dan untuk memudahkannya, penelitian ini menggunakan kata kunci
SSCS dan kemampuan pemecahan masalah matematis, serta kata kunci SSCS and Mathematical Problem Solving Abilities. Setelah dilakukan pencarian, didapat sebanyak 909 artikel yang selanjutnya akan dilaksanakan seleksi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Langkah keempat, the study selection process. Pada tahap ini, artikel akan diseleksi di mana judul dan abstrak artikel yang diperiksa terlebih dahulu untuk menentukan apakah artikel penelitian tersebut relevan atau tidak. Dalam penelitian, artikel dapat dikatakan relevan jika artikel memenuhi kriteria sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan pada tahap selection kriteria. Setelah sebelumnya didapat 909 artikel, pada tahap ini diperoleh sebanyak 21 artikel yang relevan yang kemudian akan diseleksi pada tahap selanjutnya. Langkah kelima ada coding proses. Pada tahap ini dilakukan proses pembuatan kode artikel yang bertujuan untuk memudahkan dalam proses analisis data. Artikel yang sudah lolos seleksi kriteria kemudian akan diberikan kode. Langkah keenam ada appraising the quality of studies. Pada tahap ini dilakukan proses artikel yang sudah didapat kemudian diseleksi dan dievaluasi berdasarkan pertanyaan berikut. 1. Apakah artikel yang telah didapat sudah terakreditasi nasional atau internasional? 2. Apakah artikel yang telah didapat berisi masalah yang relevan dengan penelitian ini? Dari 21 artikel yang telah diproses sebelumnya, pada tahap ini terdapat 11 artikel yang telah memenuhi kriteria kualitas untuk dilakukan sintesis. Langkah ketujuh ada sintesis result. Diperoleh 11 artikel yang relevan dan sudah dilakukan sintesis dapat dilihat pada tabel 1 pada bab hasil dan pembahasan. Yang kemudian artikel tersebut dapat digunakan untuk menjawab research question pada tahap develop research question. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Untuk artikel yang tersintesis dapat dilihat pada layar. Nah, untuk research question yang pertama, apakah model pembelajaran SSCS dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis? Penelitian terkait model SSCS terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis pada rentang tahun 2019 sampai tahun 2023 banyak yang memfokuskan penelitian untuk mengetahui apakah pengimplementasian pembelajaran SSCS berpengaruh dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran SSCS berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Penerapan model pembelajaran SSCS dapat memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar matematika siswa menurut RBSA dan Resegi tahun 2020. Model SSCS memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir kritis, kreatif, mengeksplorasi ide secara mandiri, mengharuskan siswa mampu menuliskan langkah-langkah penyelesaian yang sistematis, serta mengharuskan siswa untuk aktif dalam berdiskusi, meningkatkan kemampuan bertanya siswa, dan membuat siswa menjadi belajar bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka menurut Rangkuti dan Gini tahun 2023. Pembelajaran dengan menggunakan model SSCS adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang sangat membantu untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian dari Hartanti tahun 2019 yang menyatakan bahwa model pembelajaran SSCS dapat melibatkan siswa dalam menyelidiki sesuatu, membangkitkan minat siswa dalam bertanya, serta memecahkan masalah yang nyata. Dan setiap semua tahapan pemecahan masalah dapat dilakukan pada pembelajaran SSCS karena pembelajaran SSCS merupakan pembelajaran yang menggunakan pendekatan problem solving. Jadi berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan model pembelajaran SSCS, siswa dapat melatih kemampuan pemecahan masalah karena setiap tahapan pemecahan masalah dapat dilakukan dalam tahap pembelajaran model SSCS, sehingga model SSCS dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Untuk selanjutnya, research question kedua, manakah indikator kemampuan pemecahan masalah matematis yang sesuai dengan model pembelajaran SSCS? Menurut pandangan para ahli, kemampuan pemecahan masalah menjadi beberapa indikator. Hasil penelitian dilakukan oleh Masturo, Hartanti, Vinod, dan Putra, Karima, Aswin, dan Sagutin, serta Sari menggunakan indikator kemampuan pemecahan masalah menurut George Pola yang dapat dilihat pada layar indikatornya. Nah, dan selanjutnya, penelitian dilakukan
oleh mereka menggunakan indikator kemampuan pembacaan masalah metrika. Dan untuk indikatornya dapat dilihat pada layar. Dan penelitian dilakukan oleh Marzuko, Ngaini, Syafri, dan Antasari. Dalam artikelnya tidak menjelaskan terkait indikator kemampuan pembacaan masalah yang dipakai. Menurut Pizzini, model pembelajaran SSCS memiliki 4 tahapan, yaitu Search, Solve, Create, and Share. Tahapan pemecahan masalah terdiri dari memahami masalah, merencanakan pemecahan, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali. Kesamaan antara indikator kemampuan pemecahan masalah dengan tahapan model pembelajaran SSCS terletak pada tahapan memahami masalah dan merencanakan pemecahan masalah, sama dengan tahap Search pada mode pembelajaran SSS, yaitu siswa menuangkan gagasannya dalam daftar apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Tahap melaksanakan rencana sama dengan tahap solve, yaitu siswa dapat mengungkapkan ide kreatifnya untuk memecahkan permasalahan yang diberikan. Selanjutnya, tahap memeriksa kembali sama dengan tahap create, yaitu membuat kesimpulan dari penyelesaian permasalahan yang telah didapat. Jadi jawaban dari research question yang kedua adalah model pembelajaran SSCS yang sesuai dengan, mohon maaf, jadi indikator kemampuan pemecahan masalah yang sesuai dengan indikator model pembelajaran SSCS adalah indikator kemampuan pemecahan masalah menurut Polya. Selanjutnya, research question yang ketiga, bagaimana tren penelitian tahun 2019 sampai tahun 2023 terkait model SSCS terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis? Pertama, tren pada jenis penelitian yang dilakukan. Dapat dilihat dari gambar yang pertama bahwa jenis penelitian digunakan berkaitan dengan model pembelajaran SSS terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis meliputi kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yang paling banyak yaitu penelitian kuantitatif sebesar 82%. Dan untuk penelitian kualitatif dan mixed method sebesar 9%. Dari total 11 artikel, terdapat 9 artikel yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dan selanjutnya, kedua, tren berdasarkan jenjang pendidikan. Dapat dilihat pada gambar kedua bahwa tren penelitian dilakukan pada jenjang SMP sebesar 64%, sedangkan pada jenjang SMA 18%, dan pada jenjang SD dan sarjana 1 masih sedikit penelitian dilaksanakan, yaitu sebesar 9%. Dapat dilihat bahwa penelitian dilakukan pada jenjang pendidikan didominasikan dilaksanakan pada SMP. Jadi jawaban pada research question ketiga adalah pelaksanaan penelitian didominasikan pada jenjang SMP dengan metode kuantitatif. Selanjutnya, untuk kesimpulan yang saya peroleh adalah model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share atau SSCS dapat meningkatkan kemampuan pembacaan masalah matematis siswa. Tahapan kemampuan pemecahan masalah menurut Polya yang meliputi memahami masalah, merencanakan pemecahan, melaksanakan rencana, memeriksa kembali, direkomendasikan oleh peneliti untuk penerapan model pembelajaran SSCS. Penelitian terkait model SSCS terhadap kemampuan pembacaan masalah didominasikan pelaksanaannya ada pada jenjang SMP dengan metode penelitian kuantitatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.